Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Nggak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul. Nggak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Tidak ada yang akan menjegal. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Nah, poros perubahan ini mestinya menutup mata itu dengan semua. Kalau memang iman politiknya kuat. Kalau ini spiritnya berkurang, ya tentu jangan salahkan orang lain. Ya tentu jangan salahkan orang lain. Mengejutkan, Mahfud MD wanti-wanti Anies Baswedan bisa dijegal koalisi sendiri. Lalu ada apa dengan koalisi perubahan? Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada upaya penjegalan terhadap pencalonan bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri, Mahfud justru meminta Anies agar menjaga koalisi pendukungnya tetap kompak dan tidak dijegal internalnya sendiri. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang bisa menyatukan poros perubahan itu mereka sendiri, bukan faktor yang lain, bukan karena ada faktor intervensi, bukan karena ada persoalan hukum. Jadi maju tidaknya itu bagi saya adalah bagaimana iman politik ketiga ketua umum partai ini tegak lurus ke Anies. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini? Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Kalau pemerintah tidak, persilahkan kita lindungi hak-haknya. Jadi tidak ada penjegalan. Artinya, ketimbang sibuk selalu mengutuk kegelapan, kan mending mulai nyalakan lilin. Bahwa lilin di mereka itu adalah ketika partai ini, Bang. Mengutuk kegelapan itu satu, ya. Ada intervensi, ada kriminalisasi, ada upaya-upaya untuk menjegal. Kan ini terus narasi politiknya, Bang. Padahal intervensi, padahal kriminalisasi, padahal penjegalan. Ini nggak penting kalau ketiga partai ini solid, Bang. Dan di Nasdem sendiri terpecah dua itu. Saya baru tahu ini. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi, kriminalisasi, tidak adil. Sementara Bendahara Umum Nasdem mengatakan, oh tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi. Ini murni kasus hukum. Kan sudah terpecah dua ini. Ya ini mestinya harus jalan terus dong. Jangan terlampau peduli dengan huri-huri yang ada itu. Ada kasus hukum, ada bully, ada caci maki. Kalau memang firm dan solid, kenapa tidak? Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Koalisi perubahan merasa adanya kelompok tertentu dalam menjegal bakal capres Anies Baswedan agar tidak bisa maju di Pilpres 2024. Tudingan itu pun mengarah ke pihak istana. Menko Polhukam Mahfud MD pun merespon kekhawatiran Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud MD pun menepis kekhawatiran Anies tersebut. Tidak ada penjegalan, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Tidak ada penjegalan Anies, kata Mahfud MD di lapangan Pancasila NDNTT Kamis 1 Juni. Mahfud MD menyebut tidak ada upaya penjegalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan oleh pihak Anies. Mahfud MD justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies untuk kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri.
Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuman ndak enak mau bilang terus terang. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri, ujarnya. Kalau pemerintah tidak, persilahkan kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan, jelasnya. Untuk diketahui, kekhawatiran pemerintah ikut cawe-cawe dan bakal menjegal salah satu paslon itu muncul dari kelompok antitesa pemerintah. Dalam hal ini, partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan dan bahkan calon presidennya sendiri. Nasdem sendiri kini kembali mengungkit piagam deklarasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua umum di Koalisi Perubahan untuk Persatuan saat menjawab penjegalan dari dalam internal koalisi. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengungkit koalisinya telah menaikkan piagam deklarasi koalisi. Dia menyinggung poin soal cawapres yang disepakati diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Namun biarkan waktu yang menjawab bagaimana koalisi perubahan akan berjalan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya ada upaya penjegalan yang bisa terjadi di internal. Di koalisi perubahan ini kan sudah menandatangani deklarasi piagam koalisi yang ditandatangani oleh 3 ketua umum dan di situ ada satu poin penting, bahwa persoalan calon wakil presiden itu hanya kewenangan daripada Anies Baswedan sebagai baca pres, ujarnya. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini menilai tidak akan ada kekhawatiran soal penjegalan Anies dari internal apabila partai pengusung berkomitmen dengan isi piagam tersebut. Namun dia juga menduga bisa saja Anies terjegal apabila ada partai yang mengingkari perjanjian koalisi tersebut. Jadi kalaulah kemudian partai koalisi ini memang komitmen yang sudah dibuat dalam piagam itu, maka tentunya itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi artinya bahwa insya Allah tidak ada upaya penjegalan dari internal koalisi, kata dia. Itu clear. Jadi kecuali kalau ada partai yang kemudian mau mengingkari piagam itu, jadi kemudian ada parpol yang mengingkari itu dan memaksakan keinginannya. Nah itu bisa berpotensi tuh, sambungnya. Mengenai apa yang dikatakan Mahfud MD, memang tidak mengejutkan jika melihat dari semua proses yang pendeklarasian Anies Baswedan. Mulai dari pengumuman resmi yang tidak secara bersamaan dan bahkan berjarak. Kemudian bukan hanya itu saja, alatnya kesepakatan pendamping Anies yang tarik ulur antar partai dengan segala konsekuensi yang menurut pengamat, bisa saja ada yang mundur dari koalisi perubahan jika PKS atau Demokrat tidak terima karena salah satu dari mereka tidak mendapatkan kursi cawapres. Cukup dapat diterima oleh logika jika Anies bisa saja dikatakan dijegal partai sendiri karena tarik ulur yang tidak berujung. Ditambah lagi Anies Baswedan bukan merupakan kader partai dari Partai Koalisi Perubahan, yang bisa saja kapanpun Koalisi Perubahan punya pertimbangan lain, Anies Baswedan tidak bisa maju. Terlebih lagi beberapa hari lalu elit Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di Pulau Pribadi Surya Paloh. Namun dalam pertemuan tersebut nampaknya Anies Baswedan tidak terlihat dalam momen yang diabadikan dari koalisi pengusung Anies ini. Surya Paloh mengajak elit Partai Demokrat, elit Partai Keadilan Sejahtera, dan elit Nasdem ke Pulau Kaliake besar di Kepulauan Seribu dan membicarakan sejumlah hal pada Jumat 26 Mei. Sebelumnya memang diberitakan bakal calon Presiden Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan Jalan Brawijaya. Adapun dalam pertemuan tersebut, Anies Baswedan bersama tim 8 merespon pernyataan Presiden Jokowi yang bakal cawe-cawe demi bangsa dan negara. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengaku banyak menerima ungkapan kekhawatiran usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan. Dirinya turut membeberkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Meskipun demikian, dirinya pun berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud.
Usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Yang semestinya pemilu dan Pilpres 2024 berjalan secara netral tanpa ada kekurangan.